Selamat hari Jumat Jebret Tim. Selamat untuk Jumat Agung bagi Jebret Tim yang merah semua. Merah semua ya. Tidak sengaja. Kenapa? Padahal nggak ada janjian. Janjian. Reds ya. Tapi Redsnya beda-beda ya. Kalau ini Bang Fuad apa kabar nih? Saya Bang Fuad. Baik, Masya Allah. Baru ketemu lagi gue. Apa kabar Mardel? Diteriakin. Oh sorry tuh. Kan apa kabar Mardel? Ada Coach Justin gue. Mardel apa kabar? Baik. Mardel ini kan lu kayaknya udah pernah ketemu Iya, kan? udah sering siaran. Mardel ini kalau di sosmed itu yang bisa mengilik sisi gelap para netizen sehingga mereka mau mencurahkan pernah anuan di mana, ini di mana, berarti begitu Mardel, gitu loh. Jadi dia ini tempat curhat. Jadi kalau lu mau tahu siapa aja segala macam, semua sama dia. Bisa Bang Bu, terima kasih Bang. Cuma dia mah menyimpan rahasia dengan ini ya, rahasia klien ya. Iya, saya klien. Yang lu keep dengan sangat hati-hati. Dan rahasia Coach Justin kenapa ngeblok gue di Twitter sampai sekarang gue itu cuma Coach sama Tuhan yang tahu. Benar. Masalah blok orang kalau dia udah 7.000 sekarang kalau nggak salah. Udah berapa Coach sekarang Coach yang lo blok? 8.000 lebih. 8.000. 10.000 dia kan akan bikin giveaway. Termasuk lo. Ya, termasuk gua. Kita harus anti mainstream dong. benar. Kalau terlalu pasaran. Orang giveaway untuk mendapatkan followers, gua enggak. Banyak giveaway blok untuk yang goblok. Jadi selamat malam Jebret Tim di hari Jumat ini. Formasi ada Mardel, ada juga Bang Fu, ada Bang Des dan juga Coach Justin. Coba absen dulu nih. Udah ada yang dari mana aja? Tangerang, Jakarta, Bekasi, semuanya coba langsung aja komen-komen di bawah. Terima kasih udah nonton. Plus gue pengen bilang juga terima kasih buat GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia yang selalu memberikan performa terbaik untuk kendaraan kita. Jadi ayo nih cek sekarang Instagramnya di bawah sini GeForce_ID untuk semua penggemar otomotif, untuk semua yang memang suka mengulik kendaraannya, lo bisa cek dan mencoba produknya GeForce karena GeForce adalah fast moving automotive produk lokal asli buatan Indonesia. Ini lokal pride nih dan punya pabriknya sendiri. Yang mau langsung beli, e-commerce-nya banyak, mulai dari Tokopedia, Shopee, Blibli dan juga Bukalapaknya GeForce. Silakan follow Instagramnya sekarang juga karena katanya Miminya suka ngadain kuis dengan total hadiah Rp300.000. Makanya ayo sekarang di follow, di like fanpage-nya dan juga subscribe YouTube-nya di GeForce Santini. Begitu kurang lebih. Untuk Adlibs, Mardel salah satu yang terbaik ya Coach ya. Untuk Adlibs ya. Emang kerjaan dia begitu. Iya, makanya one of the best untuk Adlibs Mardel sih gua. Dibahas iklan ya. Gila. Nggak ada lawan. Ya, yang abis ini mungkin saya nggak terlalu hatam, takutnya dikatain kardus sama Coach Justin. Jadi langsung aja ke expert kita malam hari ini ya. Untuk Jebret Tim yang udah ngelihat posternya, ini ngomongin soal Erling Haaland, Bang Fu, Bang Bes dan juga Koci. Justru gue udah lama nggak siaran sama lu, gue pengen tahu lu lebih pintar nggak sekarang? Kita lihat nanti ya di akhir acara apakah gue dikardus-kardusin ya. Oke, untuk ngomongin Erling Haaland nih, kalau misalnya dari Koci dulu deh, yang lagi rame kan memang Barcelona katanya ngebet banget pengen dapetin Erling Haaland. Lo ngeliatnya butuh banget nggak sih? Karena gue sebenarnya ada dua nih Koci. Pertama dari sisi luar lapangan sama dari sisi permainan. Dari ini nih, finansialnya Barca dulu nih. Oke, gue Bentar gue potong. Agak pintar ya nanyanya ya. Lu jangan tahu dulu. Bener ya Coach? Iya. Udah agak pintar ya nanyanya ya. udah agak dalam dikit. Agak dalam dikit. Gua cuma mau itu doang. Ya, terima kasih ya. Ayo. Jebretin. Tapi sebelum gue menjawab pertanyaan lo, gue lihat dari sudut yang pandang berbeda. Gimana Coach? Untuk gue ini perbudakan. Perbudakan gimana Coach? Jadi manajernya itu keliling klub untuk menawarkan merchandise-nya. Door to door ya. Coach? Iya, dari Itching. Madrid dari Barca ke Madrid, terus katanya ke Mau ke Inggris, Inggris. kemana? You don't do that gitu loh. Untuk gue sih nggak make sense. Karena kalau lu nego zaman sekarang lewat Zoom, lewat apa masa nggak bisa? Ngerti nggak? Tapi yang di-expose itu kan gila dalam sehari dari Barca ke pesawat ke Madrid. Gue sih kalau jadi Haaland gue tersinggung. Kalau lu emang sehebat itu, klub yang datang, lu stay di Dortmund, Laporta suruh datang, ini suruh datang, dan mereka melakukan itu. Sekarang kan kesannya itu cuman apa ya? Komoditi. Barang dagang. Barang dagang. Ya. Kayak di Amerika 500 tahun yang lalu. Lu jual enggak lah, 200-300 yang lalu. 100 tahun lalu ya. Lu jual orang, jual pekerja yang diimpor dari Afrika, lu jualin. Kan nggak make sense zaman sekarang gitu loh. Ya. Ini kan sama sebenarnya. Tapi somehow sepak bola itu adalah human slavery udah. Betul. Cuma ini in a rough way ya. Cuman ini gitu kan ya, sangat blatant, sangat Nggak, obviously iya, lah gitu. Nggak,
elegan banget gitu loh. Karena kalau kayak tadi lu bilang sebenarnya kan bisa via Zoom segala macam ya sama juga, tetap aja juga komoditi lu ditawarkan cuma dengan Iya. medium yang berbeda. Kan Cuman gitu. mainnya lebih cantik lah. Ya itu dia, cuma tetap aja kan. Atau Laporta atau siapa dan lain-lain, lu kalau niat dengan Haaland ya lu datang ke Dortmund. Ya, karena di sepak bola mungkin 90-an lu mundur jauh kan itu pelatih yang datang loh. Iya, Ke klub dia betul. nonton pantau, oh ya ini gue suka. Bener nggak? Betul Iya banget. kan? Nggak kayak begini gitu. Ini gue nggak Jadi ngerti. sekarang terlihat kayak ini barang murahan. Dalam Iyalah. prinsip Iya. ekonomi ada yang bilang kan, barang yang bergerak itu, barang yang value-nya tuh rendah, harus dinaikin. Iya. Betul. Malah barang yang stay, itu yang value-nya bakal lebih dicari. tinggi. Itu ilmu ekonomi. Yang salah siapa? Untuk gue itu Raiola. Raiola itu ngebet karena tahun ini bisa dijual dengan harga 180-185, sementara tahun depan cuma 75. Which is nggak akan mungkin ada Kalau sesuatu. Iya. kalau menurut gua bukan cuma Raiola coach yang bersalah di sini, karena bapaknya juga ikut-ikut. Kenapa? Bang? Karena bapaknya juga ikut-ikut. Iya, Jangan bapaknya. lupa Mardel ya, transfer pertama Haaland yang besar banget kan 20 juta tuh dari Salzburg ke Dortmund. Iya. Itu 20 juta buat klub Salzburgnya. Tetapi ingat masih ada 25 juta ekstra. 15 buat si Mino, Mino. 10 buat Bokap. Bokap, iya. Jadi total transfernya 45. Ya kalau Bisa- dijual 75 cuman 30, Pak. Sama kayak Messi itu nggak punya manajer. Manajernya bapaknya sama abangnya. Mereka yang ngatur dan mereka pasti dapat fee juga dan itu ya. bisa. Kalau Ini itu gede sih emang banget, profesional kan Iya. jatuhnya gitu. Tapi kalau misalnya gue tanya kalau bertiga nih, maksudnya tadi kan juga Coach Ya, bilang gue belum Ya, selesai kan. oke. Gue jawab dulu pertanyaan lo. Kalau kita bicara finansial, pada saat ini nggak ada duit, iya. Barca iya, Itu udah betul. gue bahas. Tapi Barca itu sudah 3 tahun beruntun klub yang paling menghasilkan income terbanyak di dunia. Bukan MU. Dulu MU berapa tahun, habis itu drop. MU sekarang ke ranking 3 kalau nggak salah atau 4. 3 atau 4. Madrid kalau nggak salah ranking 2. Tapi artinya tahun ini kalau mau normal lagi dan kemungkinan besar akan normal, they will generate income. Sekarang tinggal pembayarannya gimana? Oke, sekarang susah mungkin kita bayar Installment tahun ini. lah jatuhnya. Iya, bayar 50 dulu, sisanya tahun depan. Nah, hal kayak begitu bisa. Oke. Terus kedua, jadi soal finansial nggak ada masalah. Soal teknis, gimana gantiin siapa? Nggak gantiin siapa-siapa, karena Suarez nggak ada penggantinya. Braithwaite nggak gue anggap, ngerti nggak? Ya. Paling posisi yang kosong diisi oleh Haaland. Pilihannya kan kedua, masalah duit. Koeman nggak mau Agüero karena terlalu tua. Iyalah. Depay murah, tapi Depay masih 1-2 level di bawah Haaland, menurut gue. Walaupun jam terbangnya lebih tinggi, tapi dari sisi duit kan jauh banget, ngerti nggak? Depay gratis dan gajinya pun tidak seperti Haaland. Dia dijanjikan gaji terbesar nomor 2 setelah Messi. Dan Messi 30-an, nah Haaland bisa aja 20-an, nggak make sense juga untuk gue. Oke. Untuk anak muda itu yang belum terbukti di klub besar. Nah, kan kalau Coach bilang nggak ngegantiin siapa-siapa nih Coach ya untuk dari apa Di namanya? posisinya. Di posisinya. Iya. Tapi secara fundamental atau permainan Barca yang ideologinya seperti itu apakah cocok gitu? Mungkin dari Bang Bes atau Coach punya pandangan sendiri kalau misalnya Udah. Haaland beneran ke Barca. Sudah pernah kejadian dulu coach, ya Zlatan Ibrahimovic dipaksakan main di sistem ala Barcelona dan hasilnya apa? 1 No, tahun doang main. nggak ada. Nggak Ya, cocok. Itu di luar pun nggak intrik cocok. juga Iya, kan. akhirnya Sama, berantem ya. sama Pep. Itu Nggak kalau lu cocok. lihat Dortmund sekarang bermain ya, seringkali mereka juga bertahan, nggak selalu kuasai bola, nggak selalu, oke? Dan Haaland ini memang tipikal pemain bukan kayak Griezmann. Kalau Griezmann bener-bener butuh space, kalau dia nggak butuh space banyak bisa. Cuman kembali lagi, this guy baru 20 tahun. Yakin nggak lu gambling dengan duit sebanyak itu bahwa dia akan berhasil? Kalau dia nggak berhasil, bukan berarti dia pemain jelek, ngerti nggak? Tapi beradaptasi untuk sebuah sistem itu butuh waktu. Jadi ini masih gambling kalau untuk gue. Dengan nilai 180 ya, kalau 75-80 tahun depan merem. Jadi labelnya ya belum worth it buat Barca kan Coach? Haaland apa gimana? Bukan belum worth it. Belum terbukti. Belum terbukti satu, tapi itu buat klub lainnya juga akan jadi pertimbangan. Ini is it worth it lu gambling dengan duit segitu gede, dengan pemain muda yang belum terbukti di klub besar, yang di tiap minggu dia bermain di bawah tekanan. Contoh aja di timnas Norway udah lama nggak cetak gol. Ya.
Jangan lupa juga Mardel, berapa kali di Bundesliga mereka mungkin perform lawan Bayern Munich ya, dia cetak berapa gol tuh, 2. ada perlawanan. Ya. Tetapi ketika lawan tim kecil, ada tuh dia seri, Main. ada tuh dia kalah. Mereka di rank Berarti 7 mentalnya kok. nggak ini, Dan nggak bagus. dan menurut gua dia ini tipe orang yang dilayani, striker yang dilayani. Iya, betul. Ya. Nah, tergantung. Kalau dan lu tahu egonya Messi. Messi. Ya. Lu tetap balik ke situ mau nggak mau di Barcelona, kan lu tahu sendiri ya, Bes ya. Gitu. Mau nggak Messi melayani Haaland? Buktinya Griezmann aja yang Messi above tipenya juga anything ya. begitu enggak gitu. Jadi menurut gua kalau sampai dia pindah ke Barca dengan masih adanya Messi berat, dan lu boleh sebut sama gua siapa pemain muda yang dibeli Barca yang jadi bersinar selama masih ada Messi. You name it. Dembele juga enggak. Nah, itu makanya Cedera, itu poin gua cedera gitu. juga. Di luar cedera, di Iya, luar iya. cedera gitu loh. Di luar Dembele udah 3 musim loh di Barca. Karena enggak Ya, tahun 3 ini kan? tahun ini lebih berkembang. Iya, lah. lebih berkembang, Karena gitu. enggak cedera. Cuman bener apa yang Fuad bilang, Messi di depan gawang dia nggak passing, dia shoot. Enggak ada shoot. Gitu loh. Ngerti nggak? Jadi dia bakal nomor 2 untuk cetak gol di belakang Messi, Nah. sama kayak Suarez. Begitu dia jadi nomor 2, rasio golnya turun, media nanti akan angkat. Kenapa lu lebih rendah cetak gol daripada di Dortmund segala macam bla bla bla. Untuk umur 21, harga yang tinggi, kelar hidup lu. Oke. Dan kalau dalam segi taktikal ya, Coba, Dortmund kan Bung mainnya Bes. sama kayak Barca lah, kurang lebih 3-4-3 dengan si Haalandnya ada di sini kalau di Dortmund. Dan kata coach juga benar, kekurangan banget nih nomor 9-nya si Barcelona. Tetapi jangan lupa, tadi juga dibahas sama Bang Fu, Messi, ada sosok Messi di situ. Ketika transisi negatif atau harus bertahan, kalau 2 pemain yang stay, wah Kurang habis dulu Pak. cuma 8. Habis, Kiper Pak. nggak akan lu Jangan, hitung. Pak. Yang boleh stay itu kayaknya cuma di Barcelona itu cuma Messi. Messi Jangan aja. sampai 2. Griezmann aja dikritik. Sementara dikritik ketika Haaland- dia nggak mundur ke sini dikritik. Sementara Haaland juga bukan pemain yang punya defensif bagus ya. Bukan. Beda sama Giroud, kalau Giroud masih mau gitu loh. Iya. Pemain Bang Fu masih lebih bagus defense-nya. Si Siapa? Cavani. Si Iya. Cavani. Masih mau turun, Nomor masih mau 9, turun. tetapi ketika dia turun dia bener-bener buat Jadi first defense first defense. Kalau Haaland belum terbukti. Sebenarnya apa yang kita bahas itu kalau gue bilang bener semua, tapi tidak ada satu dari kita dan lu juga yang bisa nggak memastikan nanti kalau emang dia yang mau bisa beli. Betul. memastikan. Ini yang jadi masalah. Iya, iya, Karena iya. duit 185 di zaman sekarang itu gede banget, ngerti nggak? Dan sorry, Covid. kalau tadi lu 3 bilang triliun. mungkin Barca bisa bayar, mereka juga harus restructure financialnya. Oh, iya, iya. Jadi Iya, instead di- of lu spend 180 walaupun nanti dengan segala macam, oh ini installment segala macam bla bla bla, akan tetap masih negatif Iya. bisa jadi Di- neracanya. di luar itu mereka bisa lah, mereka bisa mendapatkan formula. Oh iya, lah mungkin lu bisa dari jual baju, Ya, sponsor, ya. segala untuk macam. mendapatkan itu. Tapi Ya. concern gue bukan masalah bayar What a ngebayar, waste of money. tapi concern gue adalah apakah worth it? Ya itu gitu. dia. Untuk ngorbanin beberapa pemain kayak Griezmann, Dia lebih cocok, Pjanic gitu ya. dia lebih cocok kalau gue bilang. Kalau Benzema cabut, dia lebih cocok Madrid. ke Madrid. Madrid atau ke City. Alasannya coach? Di mana tidak ada bintang atau tidak ada orang dalam posisi yang di atas dia. Betul. As a striker yang benar-benar diumpan untuk passing. Di Barca Dan Madrid tetap, butuh. Iya, Madrid butuh itu. Madrid butuh. Di Barca tetap ada Messi. Messi kalau dalam posisi bagus, biasanya orang akan passing ke strikernya. Enggak, dia Messi shoot. enggak, dia shoot. Even kalau bola di kaki kiri dia masih ada Iya. back, dia mau hajar dia Dia hajar. shoot. Dan Oke, biasanya Messi. masuk. Dan lu jangan lupa dengan kondisi Dembele lagi bagus musim ini, kalau Barca beli dia akan ada 2 anak muda yang bisa dibilang punya Masih reputasi dibayang-bayangin bagus Messi ya? gitu loh. Mau nggak Messi ngelayanin 2 orang? Bisa sih main dua enggak karena kalau seandainya Barca bermain dengan 3-5-2 itu pada saat lawan pegang bola itu kan ada space banyak Ya. gitu. Ngerti nggak? Itu bisa dimanfaatkan karena kedua punya speed. Ya. Iya kan? Messi di belakangnya. Ngerti nggak? Cuman ya kembali lagi, is it worth it or not? Oke. Dengan pemain yang belum terbukti ini. Kalau gua Coba pikir nih Bang Fu ngeliat nih susunan pemain yang Enggak. prediksinya seperti ini, Haaland seperti itu 4-3-3 buat Barca nih. ya di atas kertas lu bisa taruh, cuma kayak tadi kata Bes, Iya. once tim lu diserang, lu cuma punya 8 yang bisa bertahan. Itu juga kalau yang siapa tuh yang di kiri, Ansu Fati, Pak. Ansu Fati mau turun gitu loh. Kelar nggak lo? Berar, Barca udah lama nggak main dengan 4-3-3. 4-3-3. Sekarang dengan 3 back, 3-5-2 atau 3-4-3. 3-4-3 dia main. Kalau menurut gua itu mungkin Madrid paling pas buat dia karena memang itu yang dibutuhkan Madrid, nomor 9, stay kayak Benzema, bola akan banyak ke dia gitu ya. Hanya yang jadi masalah kalau kita bicara Madrid, musim lalu, tahun lalu,
presidennya sudah bilang tahun ini kita datangkan Mbappe. Iya. Iya. Kalau Mbappe datang dengan harga golah, bilang aja tambah 185. 330 modal dari mana? Iya. Modar. Madrid pun ambil duit dari mana? Sekaya-kayanya Madrid, Defisit ya? mereka tahun ini jeblok juga dengan Kondisi, pandemi dan lain. betul. Jadi Sama satu lagi, kalau gue bilang dia pas. Arsenal kalau masih Wenger yang ngelatih. I'm not kidding. Entar ngomongin Gitu. Liga Inggris entar. Ini Liga Spanyol dulu. Kalau Liga Spanyol dulu. ini bukan Arsenal masih masih dilatih Wenger, paling dia bilang, Haaland mau trial nggak di sini? Ya, iya, Terus Haaland cuma- bakal ya. bilang, Enggak. I do not trial. gue setuju Arsenal cocok. Lu jangan ketahui gue setuju. Itu gue dari tadi udah mikirin. Arsenal, pemiliknya Arsenal itu 3 kali lebih kaya daripada pemiliknya MU. Ya tapi ini kan kalau dulu pada saat Wenger gue bilang gitu. Kalau sekarang nggak mungkin Sekarang- kita bisa naikin dia. Sekarang enggak, gue bicara sekarang. Gue paling males dulu itu udah lewat. Sekarang itu pemilik Arsenal 3 kali lebih kaya daripada pemilik MU. Cuman pelitnya ini yang nggak tahan. Ya sama, lu yakin emang Arteta bisa moles Haaland? Kalau gue kan bilang tadi Haaland cocok. Kalau Kalau Wenger, Arsenal masih Wenger. Kalau Gua bilang seandainya gitu. Dengan filosofi Wenger Enggak, segala kalau macam ini seandainya orang bisa Sudah Lacazette- begini. terbukti lah, Lacazette Auba dijual. pindah ke Arsenal Iya. ya kan. Kalau Sama ada yang dijual, filosofinya, sama-sama Auba Dortmund. atau Lacazette, seandainya ada klub gila yang mau beli mahal, ya kenapa enggak? You never know kan? Under Arteta. Under Arteta bisa. Oke. The one yang lu sempat bilang Arteta out, terus mau memoles iya, Haaland. iya. Kan semua bisa berubah. Ini sepak bola. Iya. Oke. Jangan kayak netizen yang dulu di screenshot dibawa ke sekarang. Ya. Oke Iya dong. Benar. Iya, Ya, berarti kan emang lebih cocok Real Madrid. Kalau Bang Bes ada tanggapannya nggak Bang Bes? Kalau gue ya kan udah dibahas nih, banyak gambar di sini Barca, Haaland Barca. Tetapi menurut gue lebih setuju kayak sama Coach Justin bahwa si Haaland ini lebih cocok di Real Madrid. Ya, di Real Madrid nggak ada pemain sekelas kayak Messi, Hazard kayaknya udah mau habis. Kan butuh star baru buat ngangkat tim dan kayaknya Haaland adalah pas di situ. Dan harus pilih. Nggak bisa Mbappe atau Mbappe sama Haaland dua-duanya luar biasa mahalnya, Pak. Harus pilih salah satu. Dan gelandang Madrid pelayan semua. Walaupun sudah 3 bulan Iya. sekian, tetapi lihat Pelayan, lu tahu. Tapi at least kalau dia di Madrid, dia bisa pelan-pelan dimasukin, ngerti nggak? Bisa gantian dengan Benzema. Jadi pelan-pelan. Integrasinya nggak langsung Nggak langsung jebret blek. gitu. Kalau di Barca blek langsung. Karena lu mau saingan sama Braithwaite, nggak salah. Oke, tadi kan ngomongin Barca sama Real Madrid nih Bang Fu ya. Haaland katanya agentnya sama bapaknya juga ke Spanyol. Ada yang bilang juga ke Inggris nih buat nawarin, buat pitching ke klub-klub. Nah, ini gila sih ini. Nah, sedikit aja sebelum kita masuk ke big match Super Sunday nanti antara Liverpool dan Arsenal, sedikit aja nih kalau misalnya Haaland memang di Liga Inggris cocoknya kalau kan lu bilang tadi ke Arsenal. Tapi Arsenal di Wenger. Oke, gitu. kalau yang sekarang nggak usah ngomongin masa lalu. Sekarang mah bukan masalah cocok nggak cocok, nggak bakalan kemahalan. Kemahalan. Arsenal nggak bakal ya, yang pasti nggak bakal pemiliknya main itu di pelit. yang pasti nggak bakal main di Manchester City. Kenapa? Pakainya false nine. Pakai false Nah, nine. nggak butuh striker besar yang buat mantul-mantulin dulu. Iya, pas zamannya juara pertama kali sama Aguero. Iya. Dzeko. Sekarang udah nggak. Enggak, gue sih nggak setuju ya kalau dia ini bukan masalah cocok atau enggak. Tapi at least kalau Haaland datang, Pep itu punya banyak pilihan. Bisa bermain dengan false nine, kalau false nine nggak jalan bisa bermain dari striker. Ya. Tapi apakah iya lu mau beli pemain semale itu untuk dijangka Cadangan, itu dia. atau sekali-sekali bermain? Itu nggak make sense juga. Itu dia. Oke. Tapi kalau misalnya apa? Kalau jadi konklusinya memang Haaland ini lebih. Ya, sorry United kalau Inggris ya, maaf Iya, aja iya. nih. Tapi kan bapaknya kan pernah di-tackle sama Roy Ya, itu jadinya dia. katanya baper, Itu katanya dia. baper. Itu dia. Baper itu orang kita. Itu dia. Kalau Gajinya bapaknya terlalu mahal. disodorin 25 juta. Terima, orang itu udah lewat, itu udah lewat gitu loh. Kalau gua rasa Inggris ya United paling Pindah ke cocok. Dortmund aja dapat 10 juta, apalagi kalau ke United. Liga Inggris. Gue mungkin juga dapat lihat 20 itu ya. tuh. United itu punya duit, tapi dibajetin ada target juga. Let's say rata-rata 200-300 lah. Gue bilang United itu masih butuh banyak posisi yang diperkuat. Striker terutama model Haaland. Striker juga, back Gelandang, kanan juga, back kanan. winger kanan juga, gelandang juga, center back mungkin juga. Ngerti nggak? Jadi masih banyak posisi, tapi apakah worth it sebagian besar dari dana? 180 lu habisin Iya, satu orang. habisin untuk Iya, sekali. musim lalu 180 itu budget
3 triliun ya. Gue nggak yakin MU mau melakukan Yang musim itu. lalu 120 Sancho aja ngap-ngapan. Iya, betul. Iya Dan lah, itu itu juga satu setuju, posisi. satu Setuju posisi nggak? Setuju, gitu loh. setuju. Tapi yang nggak tahu kayak tadi kita bilang sama Koci kan, bisa jadi kita nggak pernah tahu nih besok tiba-tiba Woodward ya dengan adanya 2 direktur baru segala macam kesambet apa, oke udah gua bobok nih celengan Semar gua udah Iya. beli deh, kita nggak Ntar pernah dulu Bang tahu Fu, gitu. tapi kalau nggak salah kayaknya si Raiola bilang udah nggak mau lagi bisnis Ah iya, sama MU. cuma masalah itu lah. Kalau kan Nggak- ini nggak- nih, Itu gorengan-gorengan bisnis media sama aja MU. kayaknya. Nah, ini yang gua mau sampaikan tadi, Bes, Sama maksudnya. Pep juga nggak mau ngobrol katanya dia. Ya, ini Emang dia yang agen. mau gua sampaikan tadi adalah gua sebenarnya sangat suka kalau dia ke United karena akan pas. United butuh Iya, target kalau man pas, iya. secara Formasi, sistem permainan, formasi, Ya, kalau pas gua sangat setuju, mendukung cocok, gitu loh. ya. Plus Oke. Ole juga mengorbitkan dia waktu di Molde. Ya kan Ole yang pegang. But the problem is lu masih mau nih berurusan sama Raiola yang segitu rakusnya. Nah, agent yang begitu tuh susah tuh modelannya ya. That's the problem gitu loh. Intuisi Ntar dia apa? nyanyi-nyanyi lah kayak sekarang yang dia bilang Pogba tadinya Pogba udah mau stay segala macam, tiba-tiba Pogba bilang enggak, kayak keluar lagi berita kan mau ke Juve segala macam. Ya capek hati men lu piara pemain kayak gitu. Siapa sih gitu loh. pemainnya Raiola ini salah satunya di Italia ya. Kita bahas sedikit di Italia. Donnarumma. Nah. Belum perpanjangan kontrak sampai sekarang. Dan itu fans Milan juga udah gedek juga tuh sama Dari dia. gaji lu pakai ini, dari gaji 6 juta ditawar nggak mau. 7, 30 8, 9 minta. Berapa? naik terus Berapa? naik terus. Nggak mau. Akhirnya sampai sekarang emang Nggak, merusak masalahnya, pasar, Pak. masalahnya dia nggak usah ke PSG aja, dia bisa dapat 12, bisa dapat 13. Iya. Ngerti nggak? Jadi ya sama sih gue make sense, cuman gue nggak suka Raiola ini terlalu maruk. Rakus. Dia Tapi terlalu bisa untuk- nyetir media segala Untuk macam. pemainnya enggak, yang salah siapa? Siapa coach? FIFA. FIFA itu harus kasih Dengar ya, salary Coach Tim. cap atau Kayak di fee NBA, cap. iya. Fee Fee cap paling untuk nggak. manajer maksimal 10%. Sekarang Masuk udah akal. 30-40%, nggak make sense. waktu dia pindah dari Salzburg ke Dortmund, 20 fee buat Dortmundnya, 15 buat dia. Berapa Iya. persen tuh coach? Kan Ya udah. gede banget 60%. 70%. Secara Mana singkat tuh? berarti intuisinya kalau Bang Fuad Haaland pantas ke MU, kalau Pantas Madrid, kayak- Bang Bes Madrid. Madrid, kalau Koci juga. Enggak, sorry. Kalau gua Madrid, Madrid. sama, gua Kalau sama kan gua pantes, bilang. iya banyak klub Madrid, pantes. Madrid kalau menurut gua. Cuman Sanchez-nya. gue sih Kesempatannya. gue pengen dalam hati gue pengen juga kalau dia ke Arsenal. Barca. Barca. Oh. Cuman ya itu ada Messi. Oke. Tapi di sisi lain duitnya kemahalan mending beli pemain lain. Tapi kalau bilang cocok yang paling cocok lah itu Madrid. Madrid. Oke. Gua setuju Madrid. Ini Benar, Madrid. apa? Madrid dan MU. Madrid dan MU. Siap Tadi Koci. kita bahas sedikit Raiola, kan begitu maruknya dia kata Coach Justin, begitu banyaknya fee yang diambil. Tapi somehow kenapa dia bisa menang penghargaan agen terbaik tahun lalu? Iya. Kenapa? Agent Sedikit of aja the year. Coach Bang Bes, sedikit Ah. aja. Kenapa gitu? Gua mau nanya. Enggak, Sebuah pertanyaan. untuk gue ya, sorry itu saya. Apa standarnya nih? Kenapa dia bisa? Untuk gue itu permainan semua. Antara asosiasi itu bajingan semua. Itu Oke. networking semua. Siap. Ini kalau kata Jebret Tim, Lu tahu mana dari- nih? lu tahu dari Liga mana? Inggrisnya mana Liga Inggrisnya? Lu tahu dari mana setiap duit yang dia dapat dia nggak akan kasih ke yang lain. Exactly. Ya, Exactly. mungkin kan itu juga. Masuk. Maka dari itu jangan heran banyak pentolan UEFA, FIFA semua Masuk penjara, masuk kan? penjara. Korupsi. 15 Bicel juta dapat Platini. dari Dortmund, nggak mungkin masuk kantong Iya, semua. paling 15 bagi-bagi. Paling nggak yang ngurusin surat, Iya. sertifikat transfer segala macam Iya. kan. Iya, itu Aduh, yang sudah bagus. terjadi ya. Iya. Bisa Itu jadi common sebenarnya things lah. transfer Iya, common Haaland dari Salzburg ke Dortmund itu sebenarnya 45. Under, iya lebih. 45. Sebenarnya Tapi 45. dilebih-lebihin ya. Cuma No. mungkin menghindari pajak. Pajak, diturunin Dibilang angkanya. kayak orang beli rumah Bisa. zaman sekarang. Dan itu kan berapa kali kan Barcelona pernah kena yang Neymar kemarin kan. Oh ya Neymar kena juga, Itu bapaknya udah lazim. bapaknya juga. Itu di Aduh. Itali 10-20 tahun lalu sampai sekarang itu masih terjadi. Nah, itu kan masa lalu nih ya. Kita Too ngomongin much, masa too much. depan ya. Masa depan aja nih. Hari Minggu nih, Bang. Peringkat 7 sama peringkat 9. Tapi ada iklan dulu. Kita ngebahas Super Sunday. Ntar ya, abis iklan yang satu ini nih. Lihat nih. Ada iya. Eloko nih. Poi kita coba PT-PT. Daripada motor nanti di sana ini, nanti banyak orang mungkin omo ya. Oke. Kita ke sana, kita mandi semua, pakai parfum. Oke, kita sama ini mate ya. Kita keluar, oke. PT. Ya, kita berhenti, masuk sampai tujuan kita. Kita turun, wah basah semua. Percuma mandi. Dari bawah kita langsung waktu kita pulang latihan langsung ke sana. Ya, waktu itu cuma kau mau telepon datang ke ke wartel. Ya.
layar nanti. Iya. Oh iya, kamu tahu Wartel juga ya? Tahu, si waktu itu ada di depan. Di Depan match. Iya. Wartel ke Uruguay. Iya, ke Uruguay. Mahal tuh. Ya karena waktu itu kita baru datang. Oke, itu dia tadi episode perdana Jebret Talks spesial El Loco. Emang perdana itu? Bukan Perdana, katanya ntar malam perdana nih. Oh iya. Udah tayang, tapi bakal lu bisa nonton lagi nanti malam abis nonton DPI pokoknya ya. Ini pokoknya di balik sosok yang garang di lapangan lo akan melihat sisi humoris dari seorang El Loco Gonzalez. Makanya langsung nonton abis DPI nanti. Oke, kita langsung lanjut nih Koci untuk ngebahas Arsenal Liverpool. Mungkin dari segi update pemain, dari taktik permainan, mungkin Koci, Bang Bes atau Ya nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Arsenal tidak akan bermain 4-2-3-1, Liverpool sama. Gue tetap unggulkan Liverpool. Oke. Di atas kertas karena kualitas pemainnya memang lebih bagus. Cuma Liverpool udah tahu sendiri pada saat depannya mendem atau mandul, ya Arsenal bisa menang. Tapi secara kualitas permainan nggak jauh beda, ya beda sedikit lah. Arsenal lebih membangun, Liverpool lebih direct, cuman Liverpool lebih ngandelin skill individu ya. Ya, rekor sendiri Ja- masih iya. lebih banyak Re- Arsenal ya. Rekor sih Arsenal kalau ketemu tim besar, MU aja 3 tahun nggak pernah menang. It's not bad. Cuman kembali lagi, this is just 3 point. Betul. Hanya kalau bisa menang lawan Liverpool, sisanya udah gampang semua. Ya. MU udah lewat, City udah lewat, Chelsea udah masih Chelsea ketemu belum. Chelsea. Sama Liverpool. At least beberapa tim besar udah lewat lah. Akan meningkatkan moral lah. Mengamankan zona Iya, UCL ya. cuman Coach, ya? sekali lagi, it's still Liverpool. Enggak, Iya. entah dapat zona UCL atau enggak ada. nggak masalah. Itu target. Tapi at least fighting spirit untuk kesana tetap ada selama Konsisten. masih ada 9 match. Gue nggak pernah bilang itu berhasil atau enggak. Tapi kalau lu bisa menang lawan Liverpool, minimal semangat Moral lu lu akan untuk naik. sapu bersih yang lain belum tentu masuk UCL juga kalau menang semua. Oke. Tapi at least semangatnya ada ke sana. Kalau Bang Dua Bes poin gimana? aja dari gua. Liverpool adalah Liverpool ya. Dia bisa ngalahin siapa aja di IPL musim ini dan bisa kalah sama siapa aja. Iya, Itu dia. betul. Inkonsistensi ya. Dan sebenarnya Arsenal punya peluang besar buat ngalahin Liverpool di 3 atau 4 match sebelum pertandingan ini. Karena pada saat itu mereka benar-benar down, mereka Bener-bener benar-benar drop mencari banget, iya. gol, mereka benar-benar mencari kepercayaan diri. Di situ mereka gagal untuk bangkit. Tetapi sekarang mereka udah mulai naik lagi, Champions juga lolos. Kata Coach Justin, apa sih kira-kira yang mau dibahas di taktik? Apa yang mau dibahas? Nggak ada. Sama mainnya Iya, Liverpool kayak mainnya musim sama. lalu. 4-3-3, 3 orang itu lagi yang di depan. Paling backnya doang ganti-gantian, itu kan masih pada cedera. Jota udah balik lagi, itu sebuah plus point. Tapi di IPL pun 2 kali dia main nggak kelihatan juga. Oke. Ada satu yang mau gue komentarin tadi, Arteta 3 kali menang, Klopp 1 kali menang. Di sini kita bisa bilang bahwa duel kayak istilahnya Iron Man lawan Captain America, spark bola positif, proaktif ball possession, progresif ala Spanyol melawan ya gegen pressing Jerman itu emang selalu ini bisa ngalahin ini dan ini bisa ngalahin ini juga, saling mengalahkan. Jadi walaupun kata Coach Justin di atas kertas Liverpool memang di atas kertas kualitas pemainnya, Kualitas tetapi pemainnya. Arsenal masih bisa, dia punya ramuan buat bisa ada ngalahin. peluang. Ini 50-50 match. Kayak MU lawan Sheffield 50-50. Ternyata Sheffield yang menang. Ya, soalnya kalau kayak Kalau tadi Bang Fos sebagai fans MU ngelihat enggak, Arsenal gua gimana? cuma kalau Netral, ngeliat netral. Arsenal Liverpool kan tadi kan kata Koci Arsenal fokusnya ke 9 pertandingan segala macam, bisa menang segala macam bla 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 gitu ya. Bukan bisa menang kalau Iya. seandainya. Pokoknya kalau seandainya akan What if, naikin, what akan if, naikin ya. moral segala macam bla Iya. bla bla. Itu kalimat lu nonton deh episode Jebret Tim sebelum DPI sebelum ini yang waktu mau lawan West Ham. Sama kalimatnya. Lu selalu inget ya Ya, emang. omongannya Justin? Iya, emang sama. Ingat jadi sama Justin emang ya? nggak berubah. Nggak Iya, berubah, jadi betul. dari pertandingan ke pertandingan ya bagi Koci sebagai fans Arsenal ya begitu. Walaupun Arsenal ya bisa menang segala macam bla bla ya benar gitu loh. Oke. Tapi nanti sih seri feeling gua. Seri feeling lu. Cuma yang mungkin bisa jadi ini Coolio ya. Yang bisa jadi kejutan adalah kita nggak tahu nih Liverpool setelah sebelum jeda internasional ini anyep ya bisa kita bilang ya. lumayan. Dengan pemain yang lebih segar, tren yang nggak dipanggil ke timnas mungkin akan menjadi satu motivasi tersendiri. Penampilannya bisa bagus ya. Pemain Who Arsenal knows, yang gitu. main di jeda internasional siapa coach? Siapa? Yang Liverpool. main. Arsenal. Odegaard main. Odegaard ya? Arsenal, Odegaard,
Bukayo Saka cedera, si Auba main, Auba main. si Laka enggak. Tierney main di Scotland. Iya. Pepe enggak. Udah Oke. itu aja. Kalau ngomongin jeda internasional Liverpool gimana? Trent Alexander-Arnold nggak dipanggil. Iya. Kemarin si Alisson ada tuh senyum dengan kumis baru gitu. Iya. Fresh. Master back kayak lu Kabak mirip kayak main, kumisnya ya? Kabak. Apa? Kabak main Turki Kabak. lawan Kabak Belanda main main. Turki lawan Latvia 3-3 ancur-ancuran mainnya. Iya, tapi yang pas Turki lawan Belanda bagus What dia did you main. expect? Iya. Waktu lawan Belanda bagus. Iya. Ozan Kabak, Pak. Oke, jadi kalau jebretin coba komen-komen gimana prediksi lo buat Liverpool dan Arsenal di Super Sunday ini. Coba nih sambil gue lanjut lagi ya. Kalau dari Liverpool sendiri nih, Bang Bes, lo ngelihat pemain-pemain Liverpool sebenarnya mereka bisa jaga konsistensi nggak sih sampai akhir musim gitu? Sebenarnya mereka butuh kepercayaan diri aja, dan kepercayaan diri itu dibangun dari lini belakang. Kalau kata orang Itali, serangan itu dimulai dari belakang, dari lini belakang. Kalau lini belakangnya kuat, istilahnya pondasinya kuat, mereka di atasnya itu udah enak. Tenang. Dan selama ini berapa backnya cedera, rapuh banget, itu bener-bener moral. Lu kebobolan 1, lu udah bikin game plan secantik mungkin, lu kebobolan 0-1, itu Secara berubah semua psikologis game plan. game plan lu berubah. Tambah 2-0, tambah lagi buyar. Gue bilang, Mati lu. gue setuju 50-50 match kan gue bilang. Cuman gue lebih pede karena dua center backnya Kabak sama Phillips. Cuman yang jadi masalah untuk gue bukan belakang. Belakang ini gampang ditembus lah. Depannya itu bisa cetak gol. Kalau bisa cetak gol lagi on fire, selesai Arsenal. Tapi di Portugal Jota kan lagi on fire, Hota. Iya. Dia bikin di 2 gol Portugal. kemarin kan. Iya. Tapi di IPL nggak kelihatan Ya, juga. maksud gua kan kayak tadi kan Kebalikannya kita Haaland nggak ya. tahu kalau misalnya itu menjadi satu suntikan moral Oh iya, bahwa dia bisa. kemarin baru bikin gol di timnas segala Sa- macam. Sama kayak Bruno Fernandes, di MU top terus, sejelek-jeleknya Bruno, tapi masih bagus. Di Portugal nggak kelihatan Ambil sama ya. sekali. Satu asis doang tuh kemarin. Iya, satu asis 90 menit nggak kelihatan. Ya karena balik lagi di Portugal kan masih ada Exactly. Ronaldo gitu. That's why. Jadi di timnas bagus belum tentu di klub bagus. Kalau Bang Bes tadi mau ditambahin? Enggak, padahal Portugal lawannya bukan tim-tim top Tim besar, banget. iya. Lawannya apalagi yang pas lagi seri itu kan dia Oke. kontribusinya minim. Oke. Diganti babak pertama kalau nggak salah. Oke, nih kalau misalnya kita lihat line up dulu nih, coba kita lihat prediksi line up dari Jebret Oh, Media. nggak ada berubah. Ada Arsenal sama Sama. Liverpool. Setuju nggak nih? Kan Saka Kalau cedera. Saka cedera tuh katanya. Kira-kira diganti sama siapa? Oh, Martinelli lah. Martinelli ya? Martinelli bisa. Atau Ober mungkin bisa Pepe. ke kanan, Pepe. Pepe Banyak. bisa. Pepe dia bisa taruh di kanan. Willian bisa. Atau Kalau dari- Willian. Dari Bang Bes ada komentar soal prediksi line up Arsenal Ini Liverpool? sama, nggak ada perubahan. Setahun lalu kita lihat juga ini juga ya, ininya paling Liverpool ya ganti itu Kabak ya, doang ganti di Kabak situ. sama ada Thiago doang. Ini ada Phillips, ada Kabak. Untuk gue itu bikin at least untuk fans Arsenal ya, bukan Iya, gue. lebih tenang. Ada plus point lah, bahwa oh ini bisa jebol. Kalau Van Dijk sama Matip lebih ngeri. Kelar sih Iya Wilson. dong. Benar. Benar nggak? Iya dong. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin belakangnya kan memang oke. Kalau belakangnya jelek ya udah kalau kata Koci. Tapi tren positif Arteta tuh lawan Liverpool beberapa match lalu juga bagus-bagus aja lawan Ya tapi Liverpool. itu kan nggak bisa. Nggak bisa jadi Lu tolak jangan ukur ya? kayak itu, lu jangan kayak netizen. Itu udah lewat. Benar. Setiap match itu beda. Pemainnya siapa, yang on form siapa, yang siapa itu yang kita harus lihat. Dan kalau lihat performanya ya Liverpool seperti Best tadi bilang, kalau sebulan yang lalu Arsenal gua akan bilang lebih diunggulkan. Iyalah. Tapi ini pelan-pelan bangkit Liverpool. Belum, masih jauh dari topnya, tapi udah mulai bangkit. Nah ini yang bahaya. Ozan Kabak pun walaupun pemain mediocre ya, didatangkan dari tim mediocre juga di Bundesliga, tetapi dia mengawali pertandingannya di Liga Inggris kurang bagus. Tapi lama-lama lumayan. Masuk Champions League, kepercayaan diri, menang lagi, lumayan. Nah ini yang agak sedikit menjadi tembok lah istilahnya buat Liverpool, walaupun tipis. Tapi udah ada kepercayaan Ya, diri. secara psikologis udah makin mereka, kenal teman. ya, secara makin psikologis kenal. juga udah lebih tenang mereka Oke. gitu loh. Tapi kan memang fokusnya Liverpool ini kebagi ke UCL nih coach. Karena lawan Real Madrid. Maksud gua UCL lupakan lah. lupakan ya? Liverpool UCL lupakan lah kalau Lupakan. gua bilang. Udah nggak bisa lanjut sampai semifinal gitu minimal. Mungkin bisa lanjut. Mentok semifinal. Oh, Mentok semifinal. This Liverpool is just too poor. tupur ya. Ya. Dan gua rasa Dengar Jebret ya. lu sebagai pemain Liverpool, memang lu masuk lapangan lu berikan segalanya. Tapi gua rasa kayak klub gitu deh. Wong klub bilang kita nggak bakal masuk 4 besar kok. Justru sekarang ini emang Liverpool harus berhitung dengan kedalaman skuad yang mereka Harus ya. punya, lu mesti milih. Ya. Lu mau gas buat 4 besar di IPL dengan sisa pertandingan yang cuma tinggal 9, atau lu tahu nih di Champions lu masih ada Madrid, masih ada Bayern, PSG, masih ada City. Di IPL pun mereka nggak dari nol nih buat Ya. peringkat 4, tapi minus
Ke peringkat 4-nya tuh minus berapa tuh kan jauh itu. Jauh. Jadi mereka tuh nggak bisa kayak pede. Aduh, gue mau Liverpool fokus 7 ya sekarang ya, kalau Gue mau nggak salah fokus ya. di IPL aja. Lu minus, Bos. Lu harus menang-menang terus dan lawannya kalah terus. Kecuali lu di posisi 4 sekarang Ya, atau posisi lu 5 mau cuma di- kalah selisih 1 poin, nah itu. Aman lah itu ya. Kalau gue bilang hanya City dan MU yang fix masuk 4 besar. Leicester akhir-akhir Baru. ini Turun. sering kalah. Chelsea 5 match terakhir 3 kali seri. Artinya kalah poin juga. Jadi 3-4 besar itu masih terbuka menurut gue ya, karena tim-tim apa Nggak ada yang konsisten buat naik ke situ. Tim-tim lainnya masih ketemu tim besar juga Masih. gitu loh. Chelsea masih main di UCL juga, jangan lupa. Lawan Iya. Porto. Porto menguras tenaga. Capek main sama Porto. Jadi itu. memang Chelsea lebih akan fokus ke UCL. Liverpool kalau gue bilang fokus ke IPL. Kalau menurut gue ya, mending fokus ke IPL karena 4 besar masih bisa kalau gue bilang. Oke, daripada muluk-muluk harus dapat 3 Ya champion kayak ya. tadi kan gue bilang lu masih Iya. Madrid, abis itu masih ada ketemu semifinal dia siapa antara Bayern. Bayern ya? Bayern ketemu City. Bayern ketemu City, benar. Tapi kan Kak, Chelsea ketemu. Ya, Porto Chelsea atau ketemu. Chelsea. Iya, kalau lu menang pun lawan Porto, Chelsea masuk final selesai, ditelan mentah-mentah lu. Itu entah, tadi entah itu sama City atau Oke. Munchen. Dengan kedalaman skuad yang lu punya sekarang, Iya, gitu. iya, Lu iya. nggak punya skuad yang mewah masalahnya. Betul. tapi kalau misalnya Liverpool disuruh fokus nih sama Coach kan ke IPL nih. Gua sih fokus harapannya. belajar ya. Oh, fokus belajar ya. Belajar mengajar. Tapi kalau ngelihat UCL nih, kesempatan Liverpool lawan Madrid yang Madrid juga sebenarnya timpang nih. Bang Fuad atau Bang Bes dan juga Koci. Kalau nggak Melihat kesempatannya gimana sih ke Kalau nggak Liverpool salah sama Ramos Madrid? cedera tuh? ya, Coach. Iya. Iya. Ramos kalau saya Ya, cedera. but it's still Madrid. Madrid itu nggak usah main bagus untuk Di menang. aja di champion ada ya. Iya, dan nggak usah main bagus untuk menang gitu loh. Kecuali lawannya City atau Munchen. Kalau Liverpool yang lagi menurun dengan Kabak sama Phillips di belakang, Dan Kelas. Benzema lagi bagus-bagusnya nih iya, kalau pertandingan ditelan terakhir nih. sama Gila. Benzema. Jangan lupa mesinnya Madrid kan di tengah itu. Ya itu kan tadi gua bilang kan, tadi kan Nyala kita terus bahas. mesinnya. 3 Bensinnya itu nggak bisa walaupun habis. udah tua, tapi mereka pelayan Bolanya gitu loh. pam, pindah. Passingnya enak, terus bisa eksekusi bola mati gitu. Belum strateginya Zidane. Tomorrow is a final. Bisa Udah, aja angkat sih langsung. kalau seandainya Madrid lagi jelek banget, Liverpool unggul 3-0. Probably, iya. Terus di leg kedua Liverpool kalah 2-0 tapi tetap lolos. Anything bisa karena ada 2 leg kan. Tapi secara teoritis di atas kertas gue rasa berat. Capek banget bos itu 2 minggu loh. Cepet banget. Iya. Kamu main minggu depan main lagi. Gue rasa berat untuk menang lawan Madrid. Oke, Jebratin, coba tadi yang udah komen-komen, coba komen-komen lagi soal prediksi Liverpool lawan Arsenal nanti ya. Prediksi nih langsung prediksi nih kalau dari Bang Fuad dari kacamata netral Arsenal Seri. Liverpool. Seri. Bang Bes, prediksi. Kalau gua berani dah Intuisinya. pegang Arsenal dah. Arsenal lo pegang ya? Karena Liverpool kayaknya akan terbagi konsentrasi. Ya. Apalagi mau salah juga di kualifikasi Piala Dunia kan seri itu Ya, Mesirnya. kemarin Mesir dia seri. bakal datang dengan capek ya. Dia nggak main di Eropa, dia main di Mesir, capek tuh kan. Ya. Dia keliling tuh. Dia datang ke situ lelah. Sementara dia akan kalau mungkin lu bilang diistirahatkan. kalau lu bilang gitu ya Jota akan datang dengan tenang dong karena bikin 2 gol gitu. Kalau Coach percaya diri. Gue juga bilang seri. seri juga. Realistisnya seri walaupun gue berharap menang. Pasti Di karena lu kandang pegang Arsenal. Arsenal, ya. di kandang Tapi- Arsenal. jangan tapi lupa. kalau gue realistis gue bilang seri. Rasa seri. Oke, kalau Jebratin tadi gimana? Terima kasih yang udah komen-komen. Kayaknya nggak lengkap ya. Kayaknya nggak lengkap kalau misalnya kita nggak ngomongin kesukaannya Bang Bes ya nih. Oh, udah Derby Turin katanya. Gua kira udah Euro kita, gua kira udah selesai Serie A. Udah selesai. Lo langsung nggak mau langsung ngeliat aja, Juventus Marcel. lagi di bawah ya di Liga Italia di Serie A lo nggak mau ngeliat ya. Cuma kalau ngelihat bukan seorang sih, satu tim Juventus kan udah pasti bye-bye nih gelar nih ya. Gak usah gitu. Berapa hari lalu aja 3 pemain Juve yang bocil-bocil ini Iya, Dybala, Party. Kenny, party, Pak. Party benar. Pelanggaran Covid. Indisipliner Kacau. ya. Tim lagi kacau, mereka party. Nah. Tapi akhirnya mereka klarifikasi ini cuma dinner kok. Tetapi 20-an orang lebih dinner apa? Ya, bisa kenduri. Aduh, menariknya gue pengen tanya dari kejadian itu nih buat Koci dan juga Bang Bes yang memang ring satu dari pemain gitu dekat dengan pemain. Kalau misal terjadi seperti itu Coach, lo ada di kubu di tim Juventus atau Bang Bes, apa yang akan lo lakukan ke pemain-pemain itu? Tidak ada satu pemain yang lebih besar Dari daripada klub. Setuju. Dan Juve itu one of the biggest club in the world, bukan Setuju. hanya di Italia. Agree. Jadi mereka harus mempertahankan reputasinya. Kalau gue jadi 3 ini gue suspend. 1 match saja, tapi suspend. Ya, at least buat efek jerah kan. Ya, apapun hasilnya, Iya. mau nggak ada pemain, kalau perlu ambil pemain dari U21, Betul. pokoknya 3 ini harus dikasih menunjukkan dan kalau misalnya kepada publik. Coach bilang tidak ada pemain yang lebih besar di klub kan emang itu udah normal ya. Semua ujar-ujar begitu.
Ya apalagi Szczęsny gitu loh. Mau lu anggap lebih besar dari klub ya nggak bisa lah. Ini kita nih dalam masa prihatin, ini kita lagi berbelasungkawa kehilangan Juventus banyak ya? poin-poin yang Poin mati lu musim party ini. gitu Wah, ya. Kebobolan banyak malah party dia. Aduh, mestinya dia menunjukkan. Apalagi di Bala gue kecewa banget bos. Tahun ini tuh dia udah AFK, dia udah nggak pernah main sama sekali. Dia malah malah santai-santai, dia nggak berusaha Tapi- untuk comeback. Tapi pengen cabut. Iya, Bang tapi Bes. itu bentuk Tapi 3 poin ini kan cadangan terus. tapi kan McKennie bagus. Punchline-nya bagus Koci. Yang lucu kalau tiga-tiga ini disuspend, tiga-tiganya kan lagi cedera. Arthur cedera, Dybala cedera. Nggak ngaruh, Jadi nggak kan? Ngaruh, iya benar. Ah. Tapi kalau dari segi suspend, oke lah bakal disuspend kata Koci. Cuman peringatan keras lainnya gitu, bukan dari menit bermain. Seperti apa sih yang benar-benar keras coach dari pengalaman lo atau Bang Bes? Apa? Pengalaman yang mungkin buat ini biar pemain jerak gitu, kapok gitu. Nggak ada Gue satupun hukuman. enggak gue itu semua orang tahu pada saat zaman gue ngelatih, gue itu pelatih keras. Bahkan baik pemain pelatih paling keras di seluruh Indonesia. Karena untuk gue disiplin itu nomor 1 dan disiplin ini jadi masalah untuk banyak sekali orang Indonesia. Bukan hanya pemain, orang juga. Oke. Datang on time kayak gitu-gitulah. Ini yang jadi masalah dengan disiplin dan itu gue pertaruhkan. Gue sering geser pemain, pecat pemain atau apa karena nggak disiplin. Kalau dari Coach Yasin bilang begitu ya, Kalau Bang menurut Mes? gua profesionalisme itu penting banget di Indonesia dan sangat melahirkan yang namanya disiplin. Ketika lu Iya, udah profesional, betul. lu akan disiplin dengan sendirinya. Ini Dan yang kayak susah, cari orang profesional tuh susah di sini. Dybala dan kawan-kawan, mereka nggak cukup profesional dan nggak Betul. cukup disiplin dan menghargai klub. Kalau menurut gua, dan di Indonesia pernah dulu kejadian pas gua lagi di timnas, kita mencoret 2 pemain, salah satu pemain yang top Itu saat ya, itu. yang party ya satu ya. Oh bukan party pak. Pokoknya dia indisipliner, kita coret, terus dia merasa bersalah, terus kita panggil lagi dan di situ ketika dia dipanggil lagi dia jadi bener-bener brand new coach. Iya. Udah sadar dia, oh ternyata gua ini Ya, nggak bigger dari lambang di sini. Beruntung dia sadar. Kenapa sekarang Mardel nama itu di belakang bukan nama di depan? Bukan nama, ini kan gua pakai baju Anjung Hon nih. Kenapa nggak Anjung Hon di sini? Kenapa? Karena ini lebih besar bos Betul, daripada setuju. yang di belakang. Makanya dia di depan. Oke. Kalau lambangnya. nama punggung tuh selalu bisa diganti. Ah, Kalau iya, lambang iya, iya, tidak iya, ada Karena iya, itu iya. nggak bisa keganti. Masuk. Itu dia. Masuk bisa. Oke, tapi kita akan ngomongin soal kesiapan Juventus nih. Kalau dari Bang Bes yang memang ngefans banget sama Juve. Biar nggak keselip deh. Nih kita coba lihat dari Kata tim pertama Jebret gua Media aja nih. udah aduh nih. Nih lihat Torino Juventus lo ngelihat seperti apa nih? Gua aja Torino Kak. harusnya bisa dong. Gua Gua aja kalau Kak. nggak menang lawan Torino mah parah banget. Kenapa gue bilang tadi ke lu Mardel, kenapa nggak kita skip aja langsung ke Euro, kasih juaranya ke Inter, karena Juve sekarang peringkatnya ini bisa drop terus karena lawan Benevento sebelum internasional Seri juga. kan? Kalah pak. Sorry kalah. Kenapa bisa kalah gue nggak Gua lupa. ngerti. Ntar ketemu Napoli midweek loh. Masih ketemu Napoli Selasa Midi. kalau nggak Ya, salah. Jangan Iya. lupa Atau coach Rabu. Bonucci walaupun udah payah banget. Timnas panggil Covid kan? pula dia. Iya. Kena Covid. Oh iya sorry. Yang ke timnas bukannya Bonucci kemarin main? Bonucci kena Covid. Oh iya habis dari timnas Kan, ya. kan masih ada De Ligt, Demiral, De Ligt. Oh Demiral juga Covid. Covid juga. Iya, dia udah diterbangkan pakai ambulans. Ya udah itu si Pirlo aja suruh main. Kayaknya Pirlo main Nedved di kiri kayaknya baru semuanya bisa. comeback ya. Karena yang dibutuhkan Juve sekarang adalah mental. Kan mereka punya filosofi itu Fino alla fine. Iya. Ya, berjuang sampai akhir. Gak ada sekarang yang berjuang sampai akhir, sedikit yang menunjukkan mental itu. Coach sering mengkritik Federico Chiesa yang cuma mainnya lari lurus terus. Iya. Tetapi mungkin visi bermainnya kurang bagus coach, tetapi dia punya semangat Setuju. Juve. Setuju. Vino alla fine Juve itu ada di dia nih. makanya- bukan yang ini, bukan yang ini. Bukan. Bernardeschi. Makanya dia sering punya kontribusi karena murni dari semangatnya. Nih pemain perlu diganti nggak kira-kira? Gua bingung ini malah main di timnas kemarin. Bernardeschi lu kalau lihat Twitter gue dari 2-3 tahun yang lalu gue bilang Kan gua ini pemain siapa Kan dia ini? di blok. Kan lu gua nggak di-block, bisa- Coach. lu nggak bisa lihat dong. Enggak lu di bilangnya baru setahun bukan 2 tahun. Oke, iya. Tadi gua buka second account ya. Itu gue udah bilang ini pemain kayak apa namanya pakai kacamata kuda asal wang nggak ada tujuan gitu. Kayak James ya Bang ya. Ibarat crossing. Lurus aja ya. Wah, James mah masih punya etos Ma- kerja. masih Lu mending lihat James. tuh Ya statistiknya udah, dia. oke. Gila. Bel, Bernardeschi mah parah. Ibarat crossing nih, ini kita target yang ini nih. Ini crossingnya Bernardeschi, dikirimnya Lari ke ke sini. sini. Gak tahu nggak, dikirimnya ke sini. Iya. Sedangkan crossing itu kita tuh ke kepala Dan- ini, biar dan yang- mantul pak. Eh, Dan yang bikin gue bingung
masuk timnas Italia loh. Inti kemarin coach. Inti kemarin Harusnya main. gua bingung. Aduh, itu punya foto-foto ya. Oke, Foto-foto 40 ya. juta siapa yang mau? Foto-foto privasi pelatih ya. Jadi prediksi untuk menang berapa? Menang Juventus? mestinya. Gue juga bilang Juve menang. 0-2. Karena ini derby kan. Aha. Kalau Bang Fu ya pasti menang ya Bang Fu. Apa seri aja biar beda gitu. Seri Torino. Seri Torino ya. Oke. Yang bikin Derby beda ketika kalah lawan Benevento adalah Cuadrado itu dia akumulasi kartu. Dan menurut gua musim ini yang bisa crossing di Juve Cuadrado itu Cuman benar. Ya tapi berapa kali juga dia main jadi titik lemah kan, Bes? kartu merah, jangan lupa dia pernah kartu merah lawan Fiorentina, akhirnya kalah 3-0. Enggak, maksud gua beberapa kali kan juga dia mainnya enggak perform gitu loh. Durasi. Yang dimaksud Fuad dan gue setuju, yaitu Cuadrado ini bukan pemain yang bisa mengangkat Juve ke level Iya, berikutnya. dan berapa kali jadi titik Karena nggak lemah. konsisten mainnya. Dan gue selalu bilang, tapi dibanding yang lain, Danilo dan lain, masih mending Cuadrado. Dia masih bisa Kurang ya dribbling, semuanya ya, ya? dia masih bisa dribbling, crossing masih oke. Iya. Cuma pada saat bertahan kalau itu berapa kali kan? Gua nggak paham itu kenapa ditukar Danilo. Tapi bukan pemain yang bisa ngangkat Juve. Gak paham, Oke lah. Cancelo tuh udah indah banget mainnya, dia crossing, dia dribbling, dapat Danilo Pak Itu Tarkam sering gue gitu, Pak. pertanyakan, Main Tarkam kenapa gitu. Cancelo dilepas? Oke Jebret Tim, ini kayaknya lagi asik banget pandit-panditnya, tapi kita akan lanjut lagi di hari Senin karena udah durasi nih bapak-bapak, mohon maaf ya. Ini kita akan lanjut lagi hari Senin di DPI. Pokoknya jangan lupa follow semua Instagram, sosial media Jebret Media, follow semua di akhir kata. Mardel, ada Bang Fu, ada Bang Des dan juga Koci pamit. Terima kasih, happy weekend, sampai ketemu lagi. Have a nice long weekend. Dadah.